Bertemu kembali di channel Blog TV Info, sahabat Pioneer Work semuanya, sahabat pioner dimanapun Anda berada. Ketika saya buka-buka di tweet ya teman-teman, ini ada berita bahwa Nicholas baru-baru ini bernegosiasi dengan beberapa ibu kota konsorsium besar untuk menghubungkan konverter ya, mempersiapkan mainnet tanggal 6 bulan 6 tanggal 28. Nah, mudah-mudahan ini benar ya teman-teman. Jadi siaran Web3 penting terakhir 18 Mei 2023, Nicholas saat ini sedang bernegosiasi dengan beberapa perusahaan modal konsorsium besar yang bergabung dengan konverter HSBC Hong Kong. Akan menjadi penyedia layanan pertama yang menyediakan layanan price exchange B ya untuk konverter, artinya koin P ke seluruh mata uang seperti itu teman-teman. Jadi jumlah perintis yang bermigrasi ke jaringan induk mencapai 5 juta tentunya. Jadi ingatlah selalu apa yang dikatakan Nicholas Kokalis. Kami berharap dapat menggunakan jaringan Pi untuk mendobrak hambatan dunia mata uang digital saat ini, sehingga orang bisa dapat berpartisipasi dalam bidang ini dan menikmati manfaat uang digital tersebut. Maka dari itu acara penting ya di bulan Juni ya, ini menurut berita dari Twitter, yaitu yang pertama proyek docking renminbi ya. Nah, ini renminbi ini sepertinya mata uang RMB ya, atau mata uang dari Cina sendiri, atau RMB digital. Nah, jadi ini merupakan sistem pengawasan dan pelacakan data secara resmi diluncurkan. Yang kedua, peresmian otoritas moneter. Artinya semua produk keuangan atau proyek turunan yang relevan sudah siap untuk dimulai. Yang ketiga, HSBC Hong Kong telah resmi membuka bisnis penukaran mata uang digital Coin B. Dan kemudian yang keempat, pada tanggal 1 Juni Undang-Undang Keluar Informasi Pribadi secara resmi diterapkan dan Asosiasi Jaringan Pi meluncurkan skala besar di wilayah Tiongkok. Nah, nanti akan merembet ke wilayah-wilayah lain tentunya dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku ya teman-teman. Maka dari itu, Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong mengumumkan bahwa semua persiapan untuk transaksi aset virtual di Hong Kong pada dasarnya sudah siap, dan platform perdagangan aset virtual akan diterima mulai 1 Juni. Nah, 1 Juni itu sudah di depan mata teman-teman. Kita lihat saja apa nanti informasi yang terbaik di bulan Juni, dan tentunya open mainnet semoga disegerakan tentunya. Jadi selamat kepada perusahaan induk Pioneer Work Social Chain dengan nama Dr. Pan karena mendirikan cabang di London, Inggris, dan Wina, Austria, dan mengajukan Pi untuk lulus pendaftaran Digital Currency ECT atau ACT of the United Kerajaan dan Uni Eropa, yaitu di 27 negara. Nah, di sini sudah ada alamatnya ya, di selangkah lebih dekat kepada mainnet tentunya, dan ini luar biasa sekali tentunya. Nah, mudah-mudahan segera terlaksana, dan tentunya ini berkaitan dengan kesiapan open mainnet di bulan Juni tahun ini ya teman-teman. Maka dari itu kita harus mengenal teman-teman, yaitu tentang Introducing Pioneer Works Open Source ya, open mainnet atau mainnet terbuka, yang mana ini adalah langkah-langkah dan kita harus mengetahui sehingga semua kesiapan open mainnet itu menurut kita secara logis ya teman-teman. Nah, ini karena bahasa Inggris ya teman-teman, kita akan translate dulu ke bahasa Indonesia teman-teman. Nah, jadi ya memperkenalkan Pi Open Source ya, atau Open Source Pius di Pioneer Work teman-teman. Nah, di sini sebagai bagian dari pertumbuhan berkelanjutan Pioneer Work, kami telah melakukan langkah-langkah untuk memberdayakan komunitas kami dengan lisensi perangkat lunak Pi Open Source ya, atau Pius. Nah, kami yang baru berkembang di Pi selalu mudah dan tidak memerlukan pengalaman blockchain atau kripto sebelumnya. Dan dengan program lisensi open source ini teman-teman, kami yang baru ya semakin mudah untuk memulai dengan alat dan template yang dirancang untuk dan oleh komunitas Pi. Jadi Pius is designed nih ya. Jadi ini luar biasa sekali teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan tentunya
ini menjadi rancangan lah bagi core team sendiri untuk melepaskan open mainnet tersebut. Nah, jadi Pios ini teman-teman dirancang untuk mendorong pengembang untuk membagikan kode mereka dan berkolaborasi dengan orang lain untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi Pi yang berkualitas dan membangun ekosistem. Lisensi ini memungkinkan pengembang komunitas Pi untuk membuat dan menyumbangkan kode mereka dan membuatnya tersedia untuk digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian ini memiliki aplikasi yang luar biasa untuk utilitas jangka panjang di jaringan Pi. Untuk pertama kalinya, komunitas pengembang Pi Network dapat membangun kontribusi satu sama lain, memanfaatkan kebijakan kerumunan kolektif dan komunitas besar kami yang terdiri dari 45 juta pengguna yang terlibat dalam mengkonsolidasikan. Nah, sumber daya umum ini akan memudahkan pembangunan di atas Pi, mendorong kontribusi bagi ekosistem aplikasi dan utilitas kami yang kuat. Nah, kemudian juga dengan akses ini, setiap pioner dapat menggunakan dan memodifikasi repositori yaitu kode yang dilisensikan oleh pengembang komunitas lainnya di bawah lisensi Pios tersebut. Nah, kemudian ini penting karena untuk pertama kalinya setiap pengembang di Pi akan memiliki akses ke pustaka template dan materi yang dapat diedit. Semuanya tersedia untuk mereka ulangi dan bereksperimen, dan kemudian basis pengetahuan Pi kolektif ini memungkinkan pioner untuk berkembang dan belajar dalam skala besar. Nah, dengan Pios ya teman-teman, atau Pios, pengembang tidak perlu menemukan kembali roda, sebaliknya, dan mereka sekarang memiliki alat yang memiliki untuk segera mulai membangun. Nah, diluncurkan pada awal hackathon kemarin ya, kuartal 2003, Pios telah memungkinkan pengembang, dan hari ini ya mungkin akan berlanjut kepada yang namanya Pi hackathon yang kedua ya, atau kuartal kedua. Dan dengan Pios menyediakan cetak biru mendasar untuk memulai pengembangan kolektif, dan proyek berbasis utilitas dibangun di atas Pi dari pengembang yang memanfaatkan alat komunal kami. Harapan kami adalah dengan mengizinkan pengembang komunitas Pi membuat aplikasi dan alat sumber terbuka untuk ekosistem Pi, komunitas akan terus berkembang. Nah, jadi ini teman-teman, untuk memulai hari ini, lihat repositori Pios di GitHub ya teman-teman. Nah, ini selamat membangun, dan ini tentunya informasi yang sangat bermanfaat buat kita. Kemudian coba kita klik teman-teman, apa yang terjadi ya. Nah, jadi di GitHub itu ini teman-teman ya, sudah jelas sekali. Pi Open, sumber terbuka Pi Pios ya. Nah, ini sudah ada semua di GitHub. Nah, ini perlu dilihat. Jadi pioner itu tidak hanya bertanya-tanya kapan open mainnet dan sebagainya, tetapi kita harus melihat apa informasi terbaru yang bermanfaat buat kita semuanya. Oke teman-teman, sampai bertemu kembali dan tetap semangat tentunya, dan salam petir, jeder.